Baik, kita lanjutkan ya. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan. Pertama, membuat jurnal eliminasi untuk perkiraan timbal balik ya atau yang saling berhubungan. Nah, dalam hal ini perkiraan investasi saham dengan ekuitas entitas anak ya sebesar persentase kepemilikan saham entitas induk di entitas anak. Nah, apabila kondisinya diskon dan kepemilikannya di bawah 100%, maka jurnal yang dibuatnya ya sebagai berikut. Nah, di sebelah debitnya modal saham ya, agio saham, laba ditahan dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ini apabila ada ya. Nah, terus selanjutnya sebelah kreditnya ya, diskon pembelian ya, investasi saham dan kepentingan non pengendali. Nah, selanjutnya setelah membuat jurnal eliminasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya. Nah, terakhir baru membuat laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, ingat ya, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan hanya dibuat terkait dengan laporan posisi keuangan konsolidasinya saja. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal perolehan ya, yaitu pertama ya, membuat jurnal eliminasi terkait dengan investasi saham dengan ekuitas entitas anak ya. Nah, jurnalnya masih sama, yaitu di sebelah debit modal saham, agio saham, laba ditahan dan penghasilan komprehensif lain apabila ada ya. Nah, sedangkan di sebelah kreditnya yaitu diskon pembelian, investasi saham dan kepentingan non pengendali. Kemudian membuat jurnal eliminasi pendapatan dividen atas pembagian dividen oleh entitas anak ya. Pertama, membuat jurnal eliminasi pendapatan dividen yang diperoleh oleh entitas induk. Nah, di mana jurnalnya sebelah debit pendapatan dividen ya, kreditnya dividen ya. Nah, itu untuk dividen yang diperoleh oleh entitas induk. Nah, sedangkan pendapatan dividen bagian KNP jurnalnya sebelah debit KNP ya, sebelah kreditnya dividen. Nah, terakhir membuat eliminasi terkait dengan laba yang diperoleh entitas anak bagian KNP. Nah, di mana jurnal eliminasinya sebelah debit laba bagian KNP, sebelah kreditnya KNP. Nah, itu ya jurnal eliminasi yang dibuat ya. Setelah membuat jurnal eliminasi, kemudian sama ya, membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Nah, lalu dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan konsolidasinya. Nah, yang perlu kalian pahami ya, selain jurnal eliminasi tersebut di atas, terkait dengan adanya perbedaan antara nilai wajar dengan nilai bukunya, maka ada beberapa jurnal yang perlu dibuat sesuai dengan kondisinya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, akan kita bahas di contoh soal selanjutnya. Nah, berikut ini laporan posisi keuangan PT Lasa dan PT Lida ya untuk posisi 31 Desember 2019 ya. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan tersebut terlihat bahwa nilai wajar aset PT Lida ya berbeda dengan nilai bukunya, di mana nilai wajarnya sebesar 47.225. Sedangkan nilai bukunya sebesar 46.200. Nah, hal ini perbedaannya ya terkait dengan penyesuaian persediaan ya tanah dan bangunan. Kalian bisa lihat ya, ada perbedaan antara nilai bukunya dan nilai wajarnya. Selanjutnya ya, berikut ini transaksi selama tahun 2020 di PT Lasa dan PT Lida ya. Pertama yaitu terkait pembelian 20.000 lembar saham PT Lida ya di pasar sekunder dengan harga 1,35 per lembarnya ya secara tunai. Yang kedua, pembelian barang dagangan secara kredit ya. Yang ketiga, pembayaran hutang dagang ya. Keempat, penjualan barang dagangan secara kredit ya. Terus yang kelima, mencatat harga pokok penjualan.
selanjutnya pelunasan piutang ya. Yang ketujuh, pembayaran beban operasional. 8, penyusutan aset tetap. Terus laba bersih PT Lida ya. Yang ke-10 itu pengumuman dividen baik PT Lasa maupun PT Lida. Terus yang ke-11 ya, pembayaran dividen ya, yang hanya untuk PT Lida saja, sedangkan yang PT Lasa belum dilakukan pembayaran ya. Nah, terus yang selanjutnya nomor 12 ya, terkait dengan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual ya sebesar 2.300, karena PT Lida di laporan keuangannya memiliki investasi saham tersedia untuk dijual. Maka pada akhir periode itu biasanya dilakukan penyesuaian ya. Terus yang pajak penghasilan badan terhutang ya. Nah, itu transaksi-transaksi yang terjadi ya baik di PT Lasa dan di PT Lida. Nah, diinformasikan juga bahwa persediaan di PT Lida yang dinilai kembali telah terjual semuanya pada tahun 2020. Nah, selanjutnya berdasarkan transaksi tersebut, bagaimana jurnal yang dibuat ya sampai laporan keuangan konsolidasinya. Baik, selanjutnya berdasarkan contoh soal di atas ya. Pertama, kita membuat jurnal transaksi akuisisi saham PT Lida oleh PT Lasa. Nah, di sini asumsinya tanggal 2 Januari tahun 2020. Nah, di mana jurnalnya sebelah debit investasi saham, sebelah kreditnya kas ya, karena tadi pembeliannya secara tunai ya. Nilainya 27.000 ya, berasal dari pembeliannya kan 20.000 lembar. Nah, kali harga per lembarnya yaitu 1,35 sehingga hasilnya 27.000. Nah, untuk mengetahui kepemilikan saham PT Lida oleh PT Lasa berarti apa? Ya, jumlah saham yang dibeli dibagi dengan jumlah saham yang beredar, atau 20.000 lembar ya dibagi dengan 25.000 lembar kali 100%, sehingga hasilnya 80%. Nah, berikutnya kemudian membuat laporan keuangan pada tanggal akuisisi ya. Nah, di sini yang berubah hanya di PT Lasa saja ya, karena disebabkan terjadinya transaksi pembelian saham PT Lida ya. Sehingga di laporan posisi keuangan PT Lasa muncul akun investasi saham ya, yang diberi warna merah ya, nilainya sebesar 27.000. Nah, kontraknya kepada kas ya, karena tadi kan pembelian secara tunai, berarti kasnya berkurang ya, saldonya menjadi 9.000. Nah, sedangkan akun-akun yang lain ya baik di PT Lasa maupun di PT Lida tidak mengalami perubahan. Nah, sebelum membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, terlebih dahulu kita menghitung dulu apakah kondisinya diskon atau goodwill ketika PT Lasa mengakuisisi saham PT Lida. Nah, setelah diketahui baru kita membuat jurnal eliminasinya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa PT Lasa dalam mengakuisisi saham PT Lida kondisinya diskon sebesar 2.425 ya. Nah, untuk perhitungannya seperti telah dijelaskan sebelumnya, tinggal total nilai wajar saham PT Lida dikurangi dengan aktiva bersihnya, yaitu total nilai wajarnya sebesar 33.750 ya, dikurangi nilai aktiva bersihnya ya 36.175 ya, maka hasilnya negatif ya 2.425, karena total aktiva bersihnya lebih besar daripada total nilai wajarnya ya. Lalu selanjutnya membuat jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat yaitu hanya terkait dengan investasi saham dengan ekuitas PT Lida. Nah, dan juga aset yang disesuaikan karena tadi adanya penilaian ulang atas aset PT Lida.
Kemudian selanjutnya, setelah membuat jurnal eliminasi, dilanjutkan dengan membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, pembuatannya sama dengan kondisi goodwill, tinggal memindahkan saja ya dari jurnal eliminasi, kemudian digabungkan. Nah, kalian ingat jangan sampai salah menjumlahkannya. Nah, untuk diskon pembelian ditempatkan di akun laba ditahan ya. Oleh karena itu ya, untuk jurnal eliminasi terkait dengan akun diskon pembelian pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan, kalian bisa langsung memakai akun laba ditahan ya. Nah, hal ini karena laporan keuangan konsolidasi yang dibuat pada tanggal perolehan hanya berupa laporan posisi keuangan saja. Nah, ini bentuknya ya terkait dengan laporan kertas kerja keuangan konsolidasinya. Nah, setelah dibuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, baru dibuat laporan keuangan konsolidasinya. Nah, berikut ini ya laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan, yaitu dibuat hanya posisi laporan keuangannya saja. Nah, selanjutnya ya, berdasarkan contoh soal, kita membuat jurnal transaksi yang terjadi. Nah, berikut ini ya, jurnal yang dibuat oleh PT Lasa dan PT Lida. Jurnal yang dibuatnya sama ya, tidak ada perbedaan dengan kondisi goodwill. Kita hanya mencatat ya terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita membuat jurnal atas transaksi yang terjadi, lalu kita menyusun laporan keuangan masing-masing entitas ya, yaitu di PT Lasa dan di PT Lida. Nah, karena dibuat pada akhir periode, di situ di mana sudah ada transaksi-transaksi yang terjadi ya, maka selain laporan posisi keuangan juga dibuat laporan laba ruginya. Nah, berikut ini laporan perhitungan laba rugi dan posisi keuangan akhir periode PT Lasa dan PT Lida. Nah, kalau kalian lihat, kenapa ya diskon pembelian dan KNP belum muncul? Ya, karena adanya hanya dalam laporan keuangan konsolidasinya saja. Sedangkan kan ini laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing entitas, maka itu belum muncul baik itu diskon pembelian maupun KNP-nya. Nah, setelah membuat laporan keuangan masing-masing entitas, selanjutnya membuat jurnal eliminasinya. Nah, yang perlu diperhatikan, selain membuat jurnal eliminasi investasi saham dengan ekuitas entitas anak dan eliminasi laba KNP, maka selebihnya tergantung dari transaksi yang terjadi ya. Nah, dalam contoh soal ini ya, ada beberapa jurnal eliminasi yang dibuat ya, seperti eliminasi pembagian dividen ya. Nah, jurnal ini dibuat karena apa? PT Lida membagikan dividen ya. Kemudian jurnal eliminasi penghasilan komprehensif. Nah, jurnal ini dibuat karena apa? Ya, karena PT Lida memiliki investasi saham tersedia untuk dijual, di mana pada akhir periode dilakukan penyesuaian dengan nilai wajarnya ya. Selanjutnya ada jurnal eliminasi terkait HPP dan beban penyusutan. Nah, jurnal ini dibuat karena adanya perbedaan ya antara nilai wajar dengan nilai bukunya aset PT Lida. Nah, untuk persediaan dibuat jurnal eliminasinya karena tadi terinformasikan bahwa persediaan tersebut sudah laku terjual semuanya ya. Nah, sedangkan kalau untuk beban penyusutan, karena bangunan yang dilakukan penyesuaian tadi itu harus dihitung beban penyusutannya. Setelah kita buat jurnal eliminasinya, selanjutnya membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya. Nah, berikut ini ya kertas kerja konsolidasi yang dibuat pada akhir periode ya.
Bentuknya masih sama ya, dengan kertas kerja konsolidasi yang kondisinya goodwill. Nah, bedanya kalau goodwill masuk aktiva, kalau diskon masuk ke laba rugi ya, sebagai pendapatan lain-lain. Nah, kemudian terakhir, setelah membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, kemudian membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, karena akhir periode ya, di sini terdiri dari laba rugi konsolidasi ya, perubahan ekuitas ya, dan posisi laporan keuangan. Nah, dan terakhir sebenarnya ada arus kas ya. Bagaimana bisa dipahami? Baik, untuk penjelasannya mungkin saya cukupkan sekian ya. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Kalau masih ada yang belum dimengerti, bisa kalian bertanya lewat Classroom atau WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.